sorof dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah fi'il ditinjau dari lafadznya. Ini yang paling panjangnya dari pembahasan fi'il. Karena kita akan membahas seluruh lafadz fi'il. Kita akan membahas seluruh lafadz fi'il. Kalau antum jumpai fi'il di dalam kalimat Arab, maka tidak keluar dari ini. Tidak keluar dari ini. Berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Ana akan tulis di papan secara garis besarnya dulu. Dan yang ditulis di papan ini antum tidak perlu tulis karena kita sudah buatkan dalam bentuk satu poster begitu, nanti dikirim di grupnya antum. Tidak perlu antum tulis. Cuman ana ingin membuat antum melihatnya. Karena dengan melihatnya itu nanti antum akan ingat. Antum akan ingat. Atau suatu saat antum mengajar tidak bisa antum kirim posternya. Antum bisa tahu bahwa inilah bentuk-bentuk fi'il. Dilihat dari lafadznya. Iya. Jadi berdasarkan penelitian dari ulama kita, ulama bahasa Arab, ulama tasrif. Kalau kita berbicara fi'il, tentang fi'il, maka polanya ada 22 pola dasar berdasarkan penelitian. Ada 22 pola. Yang mana 22 ini terbagi. Ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Iya. Terkecilnya, tersedikitnya 3. Ini yang akol, paling sedikitnya. Terbanyaknya 6, ini disebut dengan aksar. Ya, paling banyak hurufnya. 6. Iya. 3 huruf, kalau fi'il terdiri dari 3 huruf nanti ada 6. Pola. Kalau dia dari 4 huruf terbagi 2. Ada 4 asli, ini hanya ada 1 bentuk. Ada 3 yang ditambah 1. Ini nanti ada 3 bentuk. Ya, ada 3 bentuk. 5 ini juga terbagi 2. Ada 4 yang ditambah 1. Ada 3 yang ditambah 2. Kan 5 jumlah hurufnya. Ini nanti 4 tambah 1 itu cuma ada 1 bentuk. Ya. 3 yang ditambah 2 ini ada 5 bentuk. Ya. 6 juga terbagi 2. Ada 4 yang ditambah 2. Ada 3 yang ditambah 3. Kan hurufnya jadi 6. Intinya yang paling banyak 6. Iya, kalau dia 4 aslinya maka tambah 2 huruf jadi 6. 4 aslinya tambah 3 aslinya tambah 3 huruf jadi 6. Ini nanti berdasarkan penelitian ada 2 bentuk. Ya. Supaya bisa kita tulis pakai bahasa kita. Bentuknya ini 2 bentuk. 3 yang ditambah 3 ini nanti ada 4 bentuk. Kalau kita jumlah 6 tambah 1 berapa? 7. Tambah 3? Tambah 3? 10. Tambah 1? 11. Tambah 5? 16. Tambah 2? Berapa? 18. Tambah 4? Itulah bentuknya tadi. Ini jumlahnya. Jumlahnya. Iya. Jumlah pola kalau dia fi'il. Ini berdasarkan penelitian. Antum jumpai fi'il, tidak keluar dari itu. Nih, tadi kita bilang kalau dia 3 huruf, maka bentuk polanya ada 6.
Kenapa jadi 6? Karena bentuk madinya cuma 3. Ini kita mulai dari yang 3 asli. Bentuk madinya itu ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tidak lepas contohnya banyak dalam bahasa Arab. Kalau dia fa'ala, bentuk mudhari'nya ada 3. Kalau fa'ila bentuk mudhari'nya ada 2. Kalau fa'ula bentuk mudhari'nya cuma 1. Jadi semuanya 6. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya kan? Yaitu nanti ada pola bentuknya yaf'ulu, ada yaf'ilu, dan ada yaf'alu. Yang ini ada nanti, antum tidak perlu tulis, ada nanti yaf'alu dan ada yaf'ilu. Yaf'ilu. Kalau dia fa'ula pasti pola fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Tidak ada bentuk lain. Jadi semuanya ini ada berapa? 6. Itulah dibilang ada 6 tadi. Ada 6. Bukan urusanku, nanti toh. Nanti gampang. Ya, kan nanti tinggal antum dimasukkan di grup. Gampang sekali. Iya, itu masalah masuk di grup dunia Ji. Ini yang masalah. Iya. Kalau antum tidak masuk di grup tidak ada masalah. Kan antum masuk di sini otaknya. Itu yang masalah kalau antum tidak masuk di sini. Itu saya kira ada apa. Itu masalah kecil. Ini masalah besar. Nah, ini saudara bentuknya ini ada 6. Kalau antum dapat fiil 3 huruf, maka tidak akan pernah keluar dari 6 ini. Berdasarkan penelitian. Semua fiil kalau dia 3 huruf. Nanti akan diruncingkan di buku. Ini ada ciri-cirinya semua nanti. Kalau dia fa'ala yaf'ulu gimana cirinya. Ini hanya sekedar gambaran besarnya dulu. Di buku dirinci. Apa maknanya. Karena setiap nanti ini bentuk ada maknanya. Iya, ini sudah 3 asli. 4 asli, ini 4 kan, 4 terbagi 2. Ada 4 asli, 4 huruf asli memang, dia cuma 1 bentuk. Yaitu berdasarkan penelitian dia cuma bentuknya fa'lala. Ini 4 asli, jadi dengan ini jadi 7. Iya, 3 ini kan 4. 3 yang ditambah 1, masuk juga 4. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi? 3. Ini ada bentuk pertama af'ala, kedua fa'ala, tasdid tengahnya, ketiga fa'ala. Fa'ala. Ini jadinya 8, ini 9, ini 10. Paham kan? Kalau dihitung. Berarti ini sekarang sudah 10. Ya kan? Kemudian ini tadi 5. 5 kan terbagi 2. Ada 4 tambah 1. Sama dengan 1. Lain tambah-tambahnya ini. 4 huruf asli yang ditambahkan padanya 1 huruf. Maka hanya ada 1 pola. Dalam bahasa Arab berdasarkan penelitian. Yaitu polanya mereka katakan ini kita jadikan 11. Kan kita mau cari sampai 22. Kita jadikan 11. Ya. Ada bentuk tafa'lala. Ini kan kalau antum hitung huruf 1, 2, 3, 4, 5. Paham kan? Kemudian ini kan ada juga 5, 3 yang ditambah 2. Sama dengan 5, ini pas karena kebetulan 5 polanya. Kalau ada kata 3 ditambah 2 huruf itu ada 5. Iya, pertama ifta'ala. Ya, kedua infa'ala. Ketiga dari ini if'alla.
tasdid lamnya, if'alla. Kemudian berikutnya sudah pakai ta awalnya, tafa'ala, tasdid ainnya. Karena hitung hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bentuk berikutnya adalah ada alif setelahnya, tafa'ala. Kalau kita hitung berarti itu 11, ini jadi 12, 13, ini 14, ini 15, ini 16. Nanti kalau kurang ditahu. Ini sudah 16 pola fi'il. Jadi kalau kita bilang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Fa'alala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Tafa'lala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Tafa'ala, tafa'ala. Paham kan? Itu bentuk. Sisa sekarang 6. Yang 6 huruf. Ada kan tadi 4 tambah 2, itu ada 2 saja. Iya, ada 2 saja. Berarti kita sekarang masuk di 4 tambah 2. Ada ya. If alalla tasdid. Tasdid if alalla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tasdid ada berapa? 2. If alalla. Yang berikutnya if an lala. If an lala. Kita hitung hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dianggap 17. Ini 18. Itu sudah 18. Paham kan? Iya. Bentuk. Sekarang sisa yang ini. Kan 4 tambah 2 sudah tadi. Ini 4 tambah 2 namanya ini. Karena if'alala asalnya fa'alala. Nanti antum akan tahu di buku maksudnya apa 4 tambah 2 itu. Kenapa dikatakan dia 4 asli baru ditambah 2. Di buku rinciannya. Ini polanya dulu. Polanya dulu secara garis besar yang kita akan pelajari. Kemudian 3 yang ditambah 3 itu ada 4. Dengannya kita sudah selesai. Dia ada 4. Pola pertama dia adalah istaf. Oh, kita tulis sinnya dengan tulis seperti ini. Istaf'ala. Kedua adalah if'au'ala. Nanti akan dijelaskan kenapa ini jadi 3 tambah 3. Di buku akan dijelaskan 3 tambah 3. Kemudian berikutnya adalah if'au'wala. If'au tasdid wawunya. Wala. Supaya terhitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya if'au'wala. Yang terakhir if'alla. Ada alif setelah ain. La tasdid. Supaya terhitung 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 19, ini 20, ini 21, ini 22. Semuanya. Ini bentuk kalimat Arab kalau dia fi'il. Nanti akan dikirim di HP lebih rapi dari itu. Iya. Jadi kalau antum jumpai fi'il dalam bahasa Arab, ini penelitiannya. Saya ulangi bentuknya. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Ada fa'ula yaf'ulu, fa'lala, af'ala, fa'ala, fa'ala. Tafa'lala, ifta'ala, infa'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala, if'alalla, if'anlala, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'alla. Sudah diteliti, inilah fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Yang kita belajar di nahwu tadi itu, ini dibilang fi'il madhi. Ini bentuk-bentuk ini bentuk fi'il madhi. Yang ada fi'il mudhari'nya itu cuma yang 3 huruf. Karena di kamus 3 huruf lah yang ditulis fi'il mudhari'nya. Kalau sudah lebih dari 3,
tidak ditulis lagi di kamus kecuali fi'il madhi. Bahkan ada kata tidak ditulis memang. Cukup dengan yang 3. Dipahami ini? Ini yang kita akan pelajari nanti. Fi'il berdasarkan lafadznya. Ada berapa? 12. Nanti di buku akan dijelaskan. Kalau fa'ala yaf'ulu maknanya apa, bentuknya gimana. Semua sampai itu yang terakhir. Akan dijelaskan di buku. Itu hanya sekedar apa? Kesimpulannya. Yang kita akan pelajari. 22 bentuk berdasarkan lafaz. Berdasarkan apa? Lafaz. Kita coba masuk. Fi'il ditinjau dari lafadznya. Pertama ada disebut fi'il mujarrad. Nah, ini sudah masuk istilah. Kalau di papan tidak ada istilah. Kita cuma tahu ini 3, 4, 5, 6. Pertama ada yang disebut dengan fi'il mujarrad. Kalau saya bilang fi'il mujarrad, apa artinya? Ini perlu dulu diketahui. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya adalah asli. Jadi nanti itu dari 22 itu ada semua hurufnya asli, ada tambahan. Anda paham ini? Itu dari 22 tadi. Ada semua hurufnya itu asli, tidak ada tambahan. Dan ada yang terdapat padanya tambahan. Kalau asli, apa namanya? Di buku diterangkan. Kalau asli disebut fi'il mujarrad. Iya. Fi'il yang semua hurufnya adalah apa? Asli. Tidak ada tambahannya. Maka antum katakan ini adalah fi'il apa? Mujarrad. Paham istilah itu pokok yang mendasar dalam belajar bahasa Arab. Iya. Fi'il mujarrad terbagi 2. Fi'il mujarrad terbagi 2. Maksudnya fi'il yang hurufnya itu adalah semua asli. Ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Pertama, fi'il mujarrad tsulasi. Mujarrad artinya tadi huruf asli, tsulasi 3. Berarti terjemahannya secara bahasa fi'il yang aslinya berapa? 3. Fi'il mujarrad tsulasi adalah apa yang fi'il madinya 3 huruf asli. Jadi kalau 3 huruf asli antum sebut fi'il mujarrad tsulasi. 3 huruf asli. Fi'il mujarrad tsulasi, ingat semua yang kita baca ini penelitian, antum tinggal pahami dan kalau mampu dihafal itu sudah bagus. Tapi yang paling pokok paham. Fi'il mujarrad tsulasi, jika dilihat dari fi'il madinya, maka hanya ada 3 wazan. Kalau kita pandang dari fi'il madi, kata kerja lampaunya. 1 fa'ala, kedua fa'ilah, ketiga fa'ula. Kalau antum dapat fi'il madi 3 huruf, jangan pernah baca dengan bacaan harokat lain. Inilah polanya. Fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Nanti akan diterangkan bentuk-bentuknya lagi lebih jauh. Iya. Namun jika dipasangkan dengan fi'il mudhari, dengan fi'il mudharinya, maka semuanya jadi 6 bab. Itulah yang Anda tulis tadi. Jadi 6 bab. Tapi 6 bab itu terlalu luas kalau mau dihafal. Sebentar ada tandanya masing-masing. Ada cirinya. Dan susunan nomor 1 sampai nomor 3 itu dari fi'il madi tadi, itu susunannya bukan sembarang ya. Itu berdasarkan kata yang terbanyak dalam bahasa Arab. Kata terbanyak dalam bahasa Arab fa'ala. Bahkan kata ulama kita antum dapat kata gundul, antum baca dengan pola fa'ala tidak disalahkan. Karena ini kata terbanyak dalam bahasa Arab. Nanti yang lainnya itu ada cirinya. Misalnya nanti antum dapat kata terakhir itu terkait dengan akhlak.
Kalau ada orang akhlak, kata terjemahnya akhlak, baik atau buruk itu faula. Misalnya mulia. Mulia, tertulis gundul, nanti tertulis gundul itu mulia, kaf, rom, ro, mim. Pasti ini karuma, karena akhlak. Antum dapat kata akhlak, tertulis ha, sin, nun, bermakna baik. Oh pasti, ini kok huruf pertama pasti fathah, pasti hasuna. Itu berdasarkan penelitian. Dipahami nih, berdasarkan apa penelitian. Ini orang ulama bahasa sudah teliti. Dan ini kata sedikit. Karena kata yang bermakna akhlak itu sedikit, tidak banyak. Dipahamkan? Sama dengan nanti fa'ila. Fa'ila, nanti antum akan dikasih tahu. Kalau dia warna, pasti fa'ila. Misalnya ya, tertulis ada kata ha, mim, ro. Huruf pertamanya kan pasti ha. Huruf terakhirnya kan pasti fathah juga. Sekarang ha, mim, ro ini warna, ini terjemahannya merah. Warna, oh pasti fa'ila masuknya. Karena sudah diteliti. Kalau warna pasti polanya fa'ila. Paham kan? Berarti langsung antum baca apa? Hamiro. Antum dapat warna yang lain misalnya warna biru. Tempatnya itu madahnya bangunan hurufnya kho, dot, ro. Antum baca apa itu? Khodiro. Warna kuning, sofa, ro. Hurufnya. Apa antum baca? Itu sudah dihafal. Itu berdasarkan penelitian. Yang penting antum tahu artinya. Oh warna fa'ila. Dipahami nih? Sama dengan juga yang terkait dengan cacat. Nanti aib, cacat. Aib yang ada di badan. Buta dua-dua sebelah. Pincang dua-dua, pincang sebelah. Semua, misalnya buta. Iya buta. Itu kan kalau dituliskan a, ain, mim sama ya. Ain, mim sama ya. Kalau bermakna cacat badan itu fa'ila polanya. Berarti antum baca apa itu? Amia. Pincang itu tertulis dalam bahasa Arab dalam kamus ain, ro, jim. Antum baca apa? Polanya kalau dia bermakna cacat itu fa'ila. Antum bilang apa? Itu nanti. Itu kan sudah diteliti. Kita ini tinggal memahami yang diteliti. Jadi nanti itu semua mendukung antum untuk baca kitab gundul. Dan bercakap dengan percakapan yang benar. Tidak salah dalam mengucapkan kosakata. Dipahami ini? Jadi ini kata terbanyak itu fa'ala dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua fa'ila. Yang ketiga fa'ula. Itu penomorannya. Ini madinya. Namun jika dipasangkan dengan fi'il mudhari. Maka semuanya jadi 6 bab. Dikarenakan kalau dia fa'ala, fi'il mudhari'nya bisa 3. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau dia fa'ila, fi'il mudhari'nya bisa 2. Yaf'alu, yaf'ilu. Kalau dia fa'ula, fi'il mudhari'nya bisa 1. Yaf'ulu, berdasarkan penelitian. Artinya kalau di jumlah jadinya berapa? Kalau di jumlah bersama fi'il mudhari'nya 6. 6 ini kita akan pelajari. 6 itu dulu. Kalau enggak bisa selesai hari ini, enggak apa-apa. Itu 6 itu. Karena ini harus pelan-pelan yang ini. Karena disinilah antum bangun nanti kosakata bahasa Arab. Baca kitab gundul. Bahkan antum baca Quran, antum bisa tunjuk. Oh ini polanya ini. Polanya ini. Dipahami kan? Kita baca yang pertama. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Dan kalau diletakkan di 1 itu terbanyak. Artinya lagi kalau antum dapat fa'ala, antum buat menjadi yaf'ulu. Itu antum sudah benar. Tidak disalahkan. Artinya kita kadang tidak tahu ini fi'il mudhari'nya apa. Ya antum baca saja pola yaf'ulu, antum tidak disalahkan oleh orang Arab. Karena itu kata terbanyak dalam bahasa Arab. Jadi ini susunan antum harus perhatikan. Dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit.
Dari nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak urutan sesuai dengan urutan wazan. Timbangan, bukan. Ini urutannya sesuai dengan kata terbanyak. Iya, sesuai dengan kata terbanyak. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Yaitu di fathah ain pada fi'il madinya dan di dhamma pada fi'il mudhori'nya. Karena yang ditulis itu cuman ain. Kan gini saudara, coba antum perhatikan ini ya. Dari 6 bab. Antum perhatikan, bab 1 sampai bab 6. Huruf pertama dari 6 bab ini diapain? Fathah. Huruf kedua? Sukun. Huruf terakhir? Dhammah. Yang beda apa? Kan cuman ain. Paham kan? Makanya di kamus, ini rahasianya. Saya hapus ini karena kita akan pelajari nanti yang ini. Kita akan tulis ulang lagi. Fokus pada 6. Karena huruf pertama sama, huruf kedua sama semuanya. Yang beda adalah huruf sebelum terakhir. Makanya di kamus hanya kasih kode huruf sebelum terakhir. Inilah belajar sorof. Misalnya nanti mereka katakan ya. Kotala. Ini kan kalau kotala bisa 3. Bisa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Paham? Karena fa'ala polanya. Dipahami? Dia nanti akan kasih antum di kamus. Itu antum kamusnya kamus yang luas ya. Antum misalnya kamus Munawir. Yang ada terjemahan Arab Indo. Paham ya? Kamus Al-Munawir. Itu kamus paling lengkap kalau yang di Indo. Iya, kamus Munawir. Dia hanya akan kasih garis setelahnya baru dia dhammah. Ketahuilah dhammah ini harokatnya ininya. Artinya dengan sekedar ini harokat antum bisa buat begini. Tinggal kasih harokat, ini pasti fathah, ini pasti sukun, ini pasti dhammah, sisa ini. Ini. Antum baca apa? Kotala jadinya apa? Yaktulu. Paham ini? Dipahami kan? Paham ini? Jadi ini harokat yang ditulis ini adalah harokat sebelum terakhir. Paham ini? Nanti dapat lagi kata ya. Dia tulis begini. Fataha garis fathah. Artinya antum buat sendiri fi'il mudhari'nya. Kan nanti ada cara buat fi'il mudhari'. Buat fi'il mudhari'nya. Huruf pertama pasti fathah, huruf kedua pasti sukun, huruf terakhir pasti dhammah. Ini taruh di sini. Apa jadinya? Yaftahu. Antum paham ini? Dipahami? Kata ketiga lagi dia tulis. Gosala. Dia garis baru di bawahnya kasroh. Apa berarti itu? Yagsilu. Makanya di situ anak kasih keterangan. Yaitu di fathah ain pada madi. Dan di dhammah pada fi'il mudhari. Karena hanya huruf ain itulah yang masalah. Yang lainnya tetap. Paham itu keterangan? Paham ini? Saya baca ulang. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Yaitu di fathah ain. Tahu ain ya? Ain kalimahnya. Paham? Di fathah ain pada fi'il madinya dan di dhammah pada fi'il mudhari'nya. Itu kita hanya berbicara pada ain karena itulah yang berbeda. Paham kan? Bisa fa'a, fa'u, fa'i. Yaf'u, yaf'a, yaf'i. Dipahami? Bisa. Iya. Contoh. Kataba yaktubu. Apa polanya ini? Apa polanya? Fa'ala yaf'ulu. Paham ini? Ambil harokat dan sukunnya, jangan hurufnya. Nasoro yang suruh. Polanya? Qa'ada yak'udu. Khoroja yakhruju. Akhoda ya'khudu. Semua polanya fa'ala yaf'ulu. Ingat ini hanya sekedar contoh. Di sana ada ribuan kata yang seperti itu. Yang sekarang ini antum
pahaminya, oh masuk di pola yang pertama. Paham kan? Masuk di pola yang pertama. Bab ini setelah anak kasih bentuknya, maknanya itu perlu. Karena dalam menyusun kalimat perlu maknanya. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Pertama muta'addi. Apa artinya muta'addi? Butuh pada objek. Artinya kalau antum dapat fa'ala yaf'ulu bisa muta'addi. Contohnya Nasoro Yusufu Kholidan. Yusuf telah menolong Khalid. Yang kedua lazim. Apa artinya lazim? Tidak butuh pada objek. Artinya kalau antum dapat fa'ala yaf'ulu bisa juga bermakna lazim. Tidak butuh pada objek. Contoh kharaja Yusufu. Yusuf telah keluar. Jelas ya? Jelas maknanya ini? Ini dari sisi makna. Nanti dalam penggunaan kalimat. Ini kata kalau polanya fa'ala yaf'ulu bisa muta'addi. Butuh ke objek kalau antum bilang ucapkan. Dan bisa juga lazim. Bisa juga lazim. Dipahami ini? Bab berikutnya. Bab 2. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Ini kedua terbanyak dari kata fa'ala. Karena untuk fa'ala yaf'alu itu paling sedikit. Sebentar kita akan lihat di bab 3. Fa'ala yaf'ilu. Yaitu di fathah ain pada fi'il madinya dan di kasro pada fi'il mudhari'nya. Yaf'ilu. Ingat di kamus cuman garis. Itu terkait dengan huruf A. Ainnya itu harus antum pahami baik-baik. Antum mau buka kamus Arab atau kamus yang ada di Indonesia begitu. Kecuali kamus ringkas. Kan banyak juga yang menulis kamus-kamus yang ringkas. Yang kamus ringkas ini bagi orang yang tidak tahu ilmu sorof. Bagi orang yang tidak tahu ilmu tasrif. Kalau antum beli kamus yang luas seperti kamus Munawir. Dan kalau ana sarankan langsung saja kamus Munawir. Kalau antum mau beli supaya enggak terlalu banyak membeli kamus. Belinya yang Arab Indo, jangan Indo Arab karena ada juga dijual Indo Arabnya. Paham kan? Untuk orang yang mau belajar terjemah dari bahasa Indo ke Arab. Yang kita beli sebagai penuntut ilmu yang Indonesia Arab. Yang ada seperti itu. Lambang-lambangnya baru ada terjemahan setelahnya. Dipahami ya? Itu yang kamus yang paling lengkap kalau sekarang yang tersebar di pasar. Sekarang fa'ala yaf'ilu. Yaitu di fathah pada ain fi'il madinya dan di kasro pada fi'il mudhari'nya. Antum sudah paham ya? Kenapa ana hanya membicarakan ainnya? Karena itu yang berubah. Tinggal contoh itu polanya. Itu polanya. Contoh doroba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Apa polanya? Gosala yagsilu. Polanya? Golako yagliku. Polanya? Itu nanti. Jadi setiap antum dapat kata, antum sudah tahu polanya. Paham ini? Antum dapat kata, tahu polanya. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Sama. Dari sisi makna terbagi dua. Pertama muta'addi. Apa artinya muta'addi? Itu diulang terus. Apa itu muta'addi? Butuh objek. Contoh, doroba Yusufu Kholidan. Doroba Yusufu Kholidan. Contohnya itu, butuh objek, ada objeknya. Yang kedua ada lazim, tidak butuh pada objek. Contoh, jalasa Yusufu. Bab ketiga, dan ini terakhir untuk pertemuan kita ini. Supaya habis fa'ala yaf'ilu. Untuk fa'ala, ada fa'ala yaf'alu. Ini yang paling sedikit. Kosakata kalau dia fi'il madinya fa'ala. Kenapa? Karena dia punya syarat khusus. Tidak semua kata antum masukkan di sini. Perhatikan. Yaitu di fathah ain pada fi'il madinya dan mudhari'nya. Fa'ala yaf'alu. Di fathah ain pada madi dan mudhari'nya. Garis bawahi setelahnya.
Tapi dengan syarat. Huruf ain atau lamnya harus salah satu dari huruf tenggorokan. Yaitu hurufnya itu harus keluar dari tenggorokan. Baru bisa fa'ala yaf'alu. Paham ini? Huruf apa yang keluar dari tenggorokan? Karena kita bukan bab tajwid. Anggap kita belum hafal, itu di situ dikasih. Itu huruf ain, goin, ha, kho, hamzah, ha. Ini berfaedah sekali nanti kalau antum baca kitab Gundul. Antum dapat kata. Ya. Qatala. Dapat kata ya, jalasa. Dapat kata fataha. 3 kata ini kan sama-sama semua itu fa'ala polanya. Pertanyaannya, mana yang masuk dalam pola fa'ala yaf'alu? Mana? Fataha. Kenapa dia yang masuk? Perhatikan. Huruf terakhirnya huruf apa? Ha. Keluar dari tenggorokan. Artinya antum bisa tebak seperti itu. Kalau polanya, kalau dia huruf terakhirnya nanti atau huruf sebelum terakhir keluar dari tenggorokan, makrotnya secara tajwid, maka dia yaf'alu. Ini nanti tidak perlu lihat kamus, tidak perlu orang tulis fathah begini. Kalau antum sudah belajar sorof, antum bisa tebak sendiri. Kan udah fathah yaftahu. Antum dapat kata qoro'ah. Qoro'ah. Apa kira-kira fi'il mudhari'nya? Qoro'ah. Nggak mungkin yaf'ulu, yakru'u. Nggak mungkin yaf'ilu, yakri'u. Kenapa? Huruf tenggorokan, huruf terakhirnya. Maka apa jadinya? Yakro'u. Jadi gundul antum langsung baca begitu. Antum dapat ini kita contoh yang terakhir ya. Huruf terakhir. Kita contoh huruf tengahnya. Dahaba. Apa kira-kira fi'il mudhari'nya? Kan antum tinggal tulis begini. Ini kan pasti ya, ini pasti sukun, ini pasti bu. Berarti apa harokatnya? Dahaba apa? Yad, hu, hi, ha. Hah? Apa ini? Pansor. Muka bingung sedikit. Yadhabu. Kenapa bisa? Di mana huruf tenggorokannya? Kan gini tadi kita bilang kan ada 3 huruf. Fa, ain, lam. Kalau huruf ain atau lamnya huruf tenggorokan yaf'alu. Nah, huruf tenggorokan di mana ini? Dahaba. Ada ha. Dah, pasti apa? Yadhabu. Tapi ingat, ini kalau fa'ala, beda lagi kalau fa'ila itu urusan lain. Kalau fa'ila dia mau yaf'alu, urusan lain, dah harus tenggorokan. Kalau antum dapat kata bukan tenggorokan keluarnya, tapi yaf'alu, oh pasti bukan asalnya fa'ala. Aslinya pasti dari fa'ila. Paham gak nih? Tapi kalau dia asalnya dari fa'ala, terus bentuknya yaf'alu, pasti harus tenggorokan. Bukan huruf akhir. Kan kita di situ kan bilang ain atau lam. Perhatikan tabirnya bukan dan, atau. Artinya salah satunya saja. Nah, antum dapat kata nanti saudara semuanya, antum dapat kata gini. Antum langsung bisa tebak. Itulah kenapa kita bisa baca kitab Gundul walaupun tidak tahu arti. Karena baca kitab Gundul itu tidak harus tahu arti. Terjemahannya belakangan. Antum dapat kata ini. Sa'ala. Sa'ala. A. Hurufnya di mana itu? Di mana keluar huruf ainnya? Tenggorokan. Berarti nanti apa? Yas
alu. Dipahami nih? Bukan yas'ulu, yas'ilu. Tapi apa? Yas'alu. Dipahami nih? Penelitian. Siapa yang belum paham? Saudara, kita. Orang mana lagi antum? Konawe. Paham Konawe? Siapa namanya lagi? Rahmat. Rahmat Abdillah. Paham? Paham? Jadi akan masuk di fa'ala yaf'alu kalau huruf ain atau lamnya tenggorokan. Keluarnya. Artinya ini kan selesai. Berarti kalau bukan huruf tenggorokan, tebakannya yaf'ulu atau yaf'ilu. Begitu aja. Kan cuma 3. Cuman 3. Jelas kan? Jelas ini? Kita lihat contoh fataha yaftahu dhahaba yadhabu sa'ala yas'alu qara'a yaqra'u. Bab ini contoh sedikit. Banyak di kalimat yang antum akan jumpai. Ya, bab ini dari sisi makna terbagi 2. Ada yang muta'addi, butuh pada objek. Kalau maknanya ini gampang. Artinya ini hanya penggunaannya nanti. Penggunaannya dalam kalimat. Ada yang muta'addi, butuh pada objek. Contoh fataha Yusufu al-baba. Yusuf telah membuka pintu itu. Bisa lazim, tidak butuh pada objek, itu diulang terus. Contoh dahaba Yusufu. Yusuf telah pergi. Jelas ya? Selesai untuk fa'ala. Sampai di situ dulu. Berikutnya baru kita akan lanjutkan di bab berikutnya. Insya Allah besok itu kita usahakan selesai sampai 6 bab. Besok. Insya Allah ta'ala. Antum murojaah bagi teman-teman santri. Bagi teman-teman di luar kalau dilihat-lihat juga enggak apa-apa. Supaya juga nanti kalau masuk dalam praktek baca kitab, ikhwan luar enggak kalah dari santri. Silakan Pak.